Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para romo yai, para kiai, para ustad, para ustadzah, para bunyai, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Baitul Rahim yang dirahmati Allah. Pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah yang pada hari ini kita sudah bertemu bulan Ramadan ini. Semoga juga dari buah hasil apa yang selama ini kita doakan ketika sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Sekarang alhamdulillah sudah ketemu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga ini adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan selalu menambahkan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam yang selalu kita lantunkan kelak berharap kita bisa mendapatkan syafaatul udzmanya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah dan khusus ketua takmir dan jajarannya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya akan sampaikan, mungkin surat ini juga sudah populer dan itu adalah kewajiban kita menjalankan ibadah puasa. Tapi ada yang perlu saya luruskan. Mana yang perlu saya luruskan? Ya, sepengetahuan saya dari kajian tafsir yang ada sama dari ilmu tajwid. Mohon maaf, ini ada ketua LPTQ Kabupaten Sleman yang ada di sini, lebih paham. Tapi mohon maaf saya sampaikan. Mungkin belum atau sudah, tapi ini adalah mengulas. Jadi di ayat itu adalah yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang ketika menafsiri menjelaskan ayat ini hanya berhenti di situ. Ayyamam, tidak sampai ayyamam ma'dudat, tapi adalah kutiba la'allakum tattaqun. Itu berhenti di situ. Nanti kalau kondur dilihat Qur'annya yang sudah ditaskeh resmi dari Kemenak maupun dari pencetak yang ada. Semua yang saya ketahui dan setelah kemudian dikaji, itu ternyata di akhir ayat itu ada tanda lam alifnya. Apa? Itu tanda wasol, Bapak Ibu. Wasol itu apa? Terus, tidak boleh berhenti. Kalau berhentinya karena nafasnya tidak kuat atau berhenti akhir ayat, tidak apa-apa, tidak perlu mengulangi la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Tidak perlu seperti itu. Tinggal melanjutkan, tapi itu harus dilanjutkan. Karena itu soal makna, soal faham, soal satu pengertian. Di surah Al-Fatihah itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, semua Quran itu menyebutkan di situ adalah ayat yang pertama. Lalu kemudian begitu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Di situ itu baru ada tanda qaf lam alif. Sejak Fatihah, sejak Alhamdulillahirabbil alamin, memang basmalah itu tidak ada lam alif, tidak ada tanda waqaf. Tapi mulai dari alhamdulillah itu sampai sampai siratal apa tadi? Maliki Yaumiddin, itu baru ada tanda waqaf. Qaf lam alif yang artinya waqaf aula, berhenti lebih baik, karena itu satu makna. Baru ihdinas siratal mustaqim, satu makna sendiri. Baru boleh lalu kemudian kita melakukan berhenti dan itu diakhiri bacaan atau kemudian selesai pada saat itu. Sebagai contoh compare, perbandingan itu, coba Al-Ma'un ayat 5 atau 6 itu, di situ ada fawailul lil musallin. Itu tanda lam alif. Ini contoh ekstrema, tapi ini perlu kita pahami supaya kemudian kita hati-hati. Fawailul lil musallin, neraka wel itu maknanya apa itu? Neraka wel itu untuk orang-orang yang
sholat. Coba kalau berhenti di situ. Nah, ini kan bahaya. Wah, kalau begitu nggak usah sholat. Kenapa? Lah sholat malah masuk neraka wel. Ini maknanya apa? Bapak itu harus dilanjutkan. La'alladzina hum an sholatihim sahun. Sehingga itu satu makna. Baru kemudian kita mendapatkan pemahaman. Nah, kembali kepada ini. Itu maksudnya kalau kemudian Bapak Ibu lalu kemudian baca Quran, walaupun itu akhir ayat, tapi bukan berarti itu boleh mengakhiri bacaan dan menyelesaikannya. Baru sampai wawailul lil musallin, ada saudara datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung tutup. Shadaqallahul azim. Ini yang tidak boleh. Karena itu adalah satu mengacaukan makna, yang kedua belum sempurna dari sisi teksnya itu atau kemudian maknanya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada surah Al-Baqarah itu. Maka di situ adalah yang artinya juga sudah populer bahwa wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kamu sekalian sebagaimana diwajibkannya puasa orang-orang sebelum kamu, supaya kamu semua, pasti kamu semua akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu dilanjutkan dengan hari-hari yang sudah ditentukan, yang sudah terhitung. Itu baru selesai. Silahkan nanti dicek. Ya itu. Nah, kalau cuman saat tatakun itu lalu kemudian, nah disitulah lalu kemudian, ini puasanya berapa hari? Nah, kalau sekarang ini ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Yang kemarin hari Selasa itu dilakukannya itu adalah 30 hari. Tahu yang mulai hari Selasa, Masya Allah. Hari Sabtu kemarin sudah menjalankan ibadah puasa itu 30 hari. Yang hari Ahad itu adalah 29 hari. Nah, karena masing-masing memiliki dasar dan itu memiliki pedoman, yaitu sah-sah saja karena masing-masing. Bukankah kita itu adalah ketika kemudian di situ ada perbedaan pemahaman itu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayatnya 139 itu lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku amalku, amalmu amalmu. Kalau sudah beda agama, lakum dinukum waliati. Nah, di surat Yunus itu juga ada di ayat 41 itu. Yang di situ jika mereka semua pada mendustakan kepadamu wahai Rasulullah, maka li amali walakum amalukum. Ana bari saya itu lepas dari urusanmu. Amalku amalmu, amalmu amalmu. Nah itu ya, itu toleransi. Itu sehingga kemudian kita itu akhirnya bersama-sama tanpa harus merendahkan atau meninggikan diri, merendahkan orang lain, menyalahkan orang lain, lalu mengatakan yang dirinya kita paling benar. Tidak, toh kita juga tidak pernah akan mempertanggungjawabkan amalnya orang lain. Ngapain kita iyik? Orang Jogja yang mengatakan iyik ini kenapa Pak? Ya, usil. Mau ngapain kita usil dengan amal orang lain? Wong kita itu akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian kita ini ada yang 30, ada yang 29, itu adalah sesuai dengan apa yang diyakini. Nah, tentang bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya adalah penuh dengan keberkahan, ada rahmatnya Allah, dan di situ ada hal-hal yang sangat luar biasa. Sebab ayat ketika perintah menjalankan ibadah puasa sendiri, Rasulullah itu sudah usia 54 tahun. Kalau usia Rasulullah 63 tahun, berarti puasanya menjalankannya ibadah cuman 9 kali, bukan 9 tahun, ya. Karena 1 tahun cuman 1 bulan di bulan Ramadan. Tadinya beliau riwayat Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah tadinya puasa 3 hari, 1 bulan itu ada 3 hari yang biasa dilakukan karena belum ada perintah menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan maksudnya. Maka setelah turunnya ayat itu yang menjalankan 3 hari silahkan, tetap menjalankan silahkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi ada kewajiban menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kenapa kemudian diwajibkan? Karena bulan puasa itu adalah salah satu bagaimana menjadi perisai, bagaimana kemudian menjaga diri kita. Satu, detoksifikasi pada lambung kita yang biasanya kalau tidak puasa makan, minum, bahkan tidak mengingat waktu, perut masih kenyang, tetap saja makan. Nah inilah yang kemudian menjadi alasan kemudian supaya kemudian diberikan
detox supaya kemudian berhenti untuk berproses. Sudah selesai Pak Mas? Waktunya sudah? Oh, iya soalnya kok bapak melihat jam terus saya jadi waduh ini berarti waktunya sudah habis nih. Saya lanjutkan 2 menit lah. Baik Bapak Ibu, itu salah satunya. Termasuk kemudian akhirnya sejak fajar sotik itu adzan mau berkumandang itu lalu kemudian ada imsak. Imsak itu semestinya adalah pemberitahuan segera berhentikan makan dan minumnya itu segera. Tapi masih ada jeda waktu yang kemudian masih dilakukan karena belum fajar sotiknya itu sampai terbenamnya matahari. Pada saat itulah lalu kemudian tubuh kita itu betul-betul didetok. Yang kedua juga detok tentang amaliyah yang biasanya kalau tidak puasa itu adalah banyak hal buruk, jorok dan lain sebagainya dilakukan. Memang kalau umpamanya tidak dilakukan tidak membatalkan puasa karena yang membatalkan puasa cuma ada 3. 1, makan, minum, hubungan suami istri. Alhamdulillah saya belum punya istri. Bukan seperti itu. Walaupun belum punya istri pun semestinya juga bisa untuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti yang dilakukan suami istri itu bisa banyak sekali. Nah, saya nggak perlu jelaskan. Nah, itu bisa walaupun tidak membatalkan puasa, orang melakukan omongan jorok, jelek, buruk dan hal yang negatif banyak sekali, tidak membatalkan. Tapi itu adalah akan mengurangi bahkan menghilangkan nilai pahalanya. Maka di situ akhirnya betul-betul menjadi pengendali. Bagaimana orang itu kemudian membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang biasanya dilakukan. Yang biasanya kalau tidak puasa itu. Bahkan goroh itu bohong itu hal-hal yang sudah menjadi familiar di kalangan orang. Kalau anak itu selalu dibilangin supaya kemudian berkata jujur, ngomong jujur, berperilaku jujur. Tapi kita sendiri saya sendiri biasanya kepada anak-anak itu kalau suruh jujur itu wah abote ra mekakat. Marah mekakat itu banget untuk wong pati itu biasanya ra mekakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah salah satu pengendali untuk membersihkan, detok pada tubuh, detok membersihkan dari hal-hal yang biasanya dilakukan sehingga kemudian tidak dilakukan. Dari situlah lalu kemudian itu menjadi proses untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dengan hari-hari yang sudah ditentukan tadi, yaitu sejak 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka karena puasa itu satu-satunya menjadi cara untuk mengendalikan. Di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu, dan ini hadis juga muttafaqun alaih, bahwa ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata, wahai para pemuda. Ini yang digunakan contoh itu pemuda karena biasanya pemuda itu libido dan daya seksualitasnya tinggi, maka di situ dipesankan ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata, siapa saja istata'a yang memiliki kemampuan al ba'ata, upah atau biaya untuk menikah, maka fal yatazawwad, maka hendaknya menikahlah. Fa illam yastati, apabila kemudian tidak mampu, fa alaihi bisaum, kalau tidak mampu ya, kalau tidak memiliki biaya itu, fa alaihi bisaum, maka hendaknya berpuasa. Ya, jadi puasa karena itu menjadi abghadul basar, lah kemudian mengendalikan hawa nafsu. Maka itulah kemudian menjadi dasar bagaimana puasa itu adalah betul-betul menuju ke arah takwa, itu yang paling dahsyat, yang paling luar biasa. Semoga kita dengan puasa bertemu dengan Ramadan ini, menjalankan ibadah puasa yang di dalam banyak berkahan ini, maka bagaimana kemudian kita bisa betul-betul meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.